Saya Pak Joko mudah-mudahan dapat menjawab. Baik, dari Pak Yudi mungkin mau bisa menambahkan Pak untuk pertanyaan dari Pak Joko. Ya, eh, ini kan biasanya kita salah satu tahapan atau harapan dari pelaku usaha itu ya dalam mengembangkan usaha kita. Nah, tetapi emang betul tadi yang Mas Yogo bilang, kita harus lihat dulu Pak secara produk yang kita eh, pasarkan sekarang ini eh, disesuaikan dengan market kita, target marketnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya dengan melakukan pengembangan, kemudian kita eh, harapannya ya kita bisa meningkatkan kapasitas penjualan gitu, tetapi nggak sesuai dengan market yang kita tuju. Nah, ini juga akan mengakibatkan bukan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Kita inginnya naik, scale up gitu, tapi malah sebaliknya. Bahkan bisa sampai kepada kebangkrutan karena tidak sesuai dengan market fit-nya. Makanya kita harus sesuaikan juga nih dari usaha yang sudah berjalan existing saat ini dengan produk yang ada itu kita selain dengan kita meningkatkan kualitas, artinya kalau misalnya dengan langkah yang mau diambil ini yaitu dengan membuat produk dengan kualitas yang mendekati produk yang sudah terkenal. Ini kan artinya kita mencoba untuk memasuki pasar yang baru dengan kompetitor yang sudah ada. Pesaing-pesaing kita sudah terkenal. Kita sebagai newbie nih yang baru mau masuk ke situ tentu resikonya lumayan besar. Nah, alangkah baiknya kalau menurut saya kita manfaatkan dengan yang sudah berjalan, tapi kita bisa lakukan eh, tidak dengan memasuki pasar yang baru, tetapi memperluas market kita. Jadi melebarkan dengan karakter marketnya yang sama dengan yang sudah ada. Jadi sudah sesuai. Sebetulnya kita tidak harus merubah produk yang ada, tetapi yang kita perluas adalah jaringan dari marketnya. Jadi misalnya nih, market yang ada sekarang scope-nya itu masih di satu kota misalnya, yang ada di eh, area Jakarta contohnya ya, putaran Jakarta. Nah, dengan marketnya itu ya kita sudah tahu karakternya ya, target market yang kita tuju itu kita sudah ketahui. Nah, eh, untuk scale up usaha kita ini, kita bisa dengan cara memperluas pasar kita. Kita melebarkan ke area misalnya masuk ke Jawa Barat, kemudian memperluas lagi ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi eh, pasar kita yang kita perluas, tapi bukan dengan memasuki ke target pasar yang baru. Karena secara risiko tentu akan lebih besar. Kita sama aja mulai dari nol lagi nih. Nah, daripada kita mulai dari nol, lebih baik kita jalankan, kita optimalkan dari yang sudah ada, tapi secara perlahan kalau untuk kualitas produk tentu eh, itu menjadi sebuah keharusan lah untuk terus kita perbaiki gitu ya. Tapi tetap dengan memanfaatkan target market yang ada. Hanya yang bisa kita lakukan adalah memperluas dari eh, market itu sendiri. Jadi skopnya kita perluas. Bahkan misalnya yang sekarang baru skopnya di satu kota, ya bisa kita perluas dengan beberapa kota. Terus saja sampai kita terus mendapatkan customer-customer baru. Nah, bisa dilakukan dengan cara itu, Pak.
Kemudian kalau untuk yang terkait dengan jasa influencer, nah ini sepengalaman saya juga saya pernah menggunakan jasa selebgram gitu ya. Ada yang works, ada juga yang enggak. Nah, satu hal yang saya pelajari itu mungkin bisa kita lihat dari kesesuaian eh, influencernya juga, Pak. Dari si influencer ini kan punya apa namanya followers ya. Nah, followers yang mereka ini dari influencer ini sesuai nggak dengan target market kita? Itu harus kita pelajari, harus dianalisa juga. Oh, dari followers, misalnya nih, target marketnya Pak Joko, misalnya kalangan ibu-ibu di usia misalnya sekitar 25 sampai 35 tahun. Nah, ternyata dari influencer yang kita gunakan ini, jasa yang kita gunakan, si influencer ini rata-rata followersnya anak-anak remaja yang usianya misalnya dari 17 sampai 25 tahun. Nah, ini kan berarti nggak masuk ya, Pak. Makanya itu tetap harus kita analisa, harus kita pelajari terlebih dahulu. Eh, Sebagian besar marketnya ini apakah sesuai, ya apa, audiensnya atau followers dari si influencer ini apakah sama dengan target market kita. Jadi kalau misalnya nggak sama, berarti nggak match, Pak. Jadi harus disesuaikan. Itu menurut saya Pak Joko. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Mas Yogo dan juga dari Pak Yudi. Tadi juga ada yang terlewat, ada sharing dari Mbak Anissa terkait tadi juga sempat mengalami rugi. Salah satunya itu juga dari pada jadi Mbak Anissa ini memiliki usaha produksi makanan ringan, masih skalanya kecil, jadi dibuat untuk dibawa sama sales di daerahnya. Seperti itu. Kemudian di tahun lalu sebelum Lebaran itu orderan sangat banyak, tapi setelah hari raya saat mendapat retur begitu banyak. Nah ini apa ada solusinya kan dari Pak Yudi atau dari Mas Yogo untuk meminimalisir dari uh, penjualannya cukup banyak gitu ya, tapi kemudian setelah dari hari H mendapat returnya juga begitu banyak seperti itu. Baik, dari saya dulu ya. Iya Pak, dari Pak Yudi dulu silakan. Ya. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan atau eh, godaan biasanya ya bagi pelaku usaha. Eh, kita biasanya gini, kondisinya itu kita dihadapkan di saat momen itu penjualan kita bagus, penjualan oke gitu kan, tiba-tiba kita dapat orderan ini banyak gitu. Nah, itu eh, yang perlu kita waspadai adalah, nah, itulah yang saya katakan begitu pentingnya data yang harus kita miliki. Jadi begitu pentingnya pencatatan gitu ya, pembukuan dan pelaporan itu sangat penting karena dari data-data inilah yang bisa kita pelajari nantinya. Sehingga kita bisa mempelajari kondisi kita dalam 1 tahun ini, itu rata-rata penjualan tuh kira-kira berapa sih? Nanti kita akan bisa lihat tuh dari setiap bulannya. Dari setiap bulan bisa dari Januari sampai periode Januari sampai Desember itu rata-rata penjualan kita dalam 1 tahun tuh berapa. Kemudian nanti kita bisa lihat kapan momen-momen penjualan kita tinggi, kapan penjualan kita rendah. Nah, di situ kita bisa mengukur kemampuan atau daya jual kita ini seberapa, sehingga kita bisa memperhitungkan berapa stok yang harus kita adakan, gitu. Sehingga tidak terjadi overstock, kelebihan. Karena kalau sudah kelebihan nanti susah menjual dan eh, apa? Kalau susah jual ya ya akibatnya jadi dead stock gitu kan. Ini yang salah satu hal juga yang pernah
pernah banyak dialami oleh teman-teman pelaku usaha. Kita biasanya kebawa sama euforia ya, eh, karena lagi merasa penjualan oke gitu. Kemudian kita langsung menambah stok. Jadi misalnya nih ada peningkatan penjualan dari yang biasanya 100 piece, tiba-tiba kita bisa eh, menjual sampai 2 kali lipat atau lebih gitu. Dari 100 piece misalnya jadi 200 piece atau lebih. Nah, dari peningkatan itu kita langsung tiba-tiba menambah produksi atau menambah pembelian stok baru gitu. Nah, ini kan nanti kita tidak mengukur kemungkinan ke depannya itu seperti apa. Bagaimana penjualan berikutnya. Apalagi produk-produk yang momentum ya. Jadi penjualannya itu tinggi di saat ada momen, misalnya di saat momen-momen Ramadan, Lebaran, itu kenaikannya signifikan. Nah, kemudian nanti ada momen liburan dan momen akhir tahun. Jadi nggak setiap bulan itu penjualannya tinggi. Makanya kita harus atur. Jadi eh, menurut saya perlu Mbak Anissa lakukan secara eh, teliti ya dalam menganalisa berapa sih peningkatan eh, produksi yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi dead stock itu tadi. Jadi kalau misalnya kelebihan produksi ternyata kita tidak siap untuk melakukan penjualan, barang kita tidak bisa keluar. Nah, inilah yang akan mengganggu cash flow kita karena eh, stok kita tertahan, tidak bisa terjual, tidak menghasilkan, eh, tidak mendapatkan cash gitu. Akhirnya nanti mengakibatkan ke semua produksi tersendat, kemudian nanti operasionalnya juga terhambat gitu kan. Nah, ini mengganggu secara keseluruhan usaha. Makanya harus diperhitungkan secara detail dari awal proses bisnis prosesnya, misalnya dari sisi produksi itu berapa yang harus kita produksi, kemudian bagaimana sisi marketing dan salesnya, sampailah nanti mencatatkan penjualan. Setelah penjualan kita bisa hitung berapa keuntungan yang didapatkan. Nah, itu terus berputar. Siklusnya kurang lebih seperti itu. Nanti baru secara perlahan kita bisa memperhitungkan, oh ternyata kenaikan produksi yang bisa kita lakukan itu sekian persen. Misalnya 10% dulu secara bertahap 20% sampai betul-betul kita merasa settle di angka itu dan kita tahu polanya. Oh, nanti di momen ini kita naikin produksi kita sekian persen. Nanti di bulan ini lagi sepi kita turuni produksi kita di sekian persen. Seperti itu Mbak Nisa kurang lebih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi ya Pak untuk solusinya seperti itu ya dan bagaimana cara untuk mengatasi ataupun juga meminimalisirnya seperti itu ya Pak. Dari Mas Yugo mungkin ada tambahan? Ya, sepakat ya dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi. Memang tantangan pelaku UMKM itu adalah di pencatatan ya. Jadi justru jangan sampai kita merasa sudah untung padahal rugi seperti itu gitu. Jadi gimana solusinya? Kita coba lihat dulu sebenarnya apa sih yang bikin retur yang begitu banyak gitu ya. Apakah memang berubah nih trennya ini dari makanan ringan yang tadinya A jadi ke B gitu ya, atau ada saing atau apa gitu. Nah, solusinya pun nanti disesuaikan gitu ya dengan penyebabnya gitu. Jangan sampai kita juga salah mengambil karena pengen buru-buru naikin lagi gitu ya, naikin penjualan, terus kita salah dalam mengambil eh, strategi kayak gitu. Mungkin itu tambahannya Mbak Arina. Terima kasih sudah menyaksikan video webinar dari Hyatt Consulting. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.